Sobat Lab, selamat datang di Laptop. Hari ini spesial banget karena kita kembali kedatangan dua Sri Kandi muda CPNS PLP yang baru saja bergabung di instansi kita, tapi mereka nih udah punya keresahan positif soal manajemen lab. Ada Lydia dan Sela. Halo, apa kabar teman-teman? Halo Novia, halo Sobat Lab. Kabar baik nih, aku senang banget bisa kembali lagi ke Lab Talks untuk mewakili suara Gen Z di laboratorium. Halo semuanya, semangat banget nih. Hari ini kita mau bedah apa aja yang udah kita temukan selama kegiatan Latsar berlangsung. Keren banget. Jadi Sobat Lab, hari ini kita bakal mengupas tuntas antara good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita akan bedah apa aja good practice yang harus ditiru dan bad practice yang wajib kita tinggalkan. Oke Sobat Lab, sebelum kita bedah kasusnya lebih jauh, aku mau tanya dulu nih, kita sering banget kan dengar istilah good practice dan bad practice. Tapi di telinga seorang CPNS yang baru masuk ke birokrasi nih, kalian memaknainya seperti apa sih? Apakah good practice itu cuma soal kerjaan beres aja? Nah, ini menarik nih No. Menurut aku, banyak orang yang terjebak menganggap good practice itu hanya sekedar mengikuti aturan lama yang sudah ada. Padahal, kalau aturan itu sudah tidak relevan atau membuat pelayanan itu jadi lambat, itu namanya stagnasi. Bagi aku, good practice itu adalah praktik yang punya nilai tambah, inovatif, dan juga yang paling penting berintegritas. Setuju banget sama Lydia. Kalau aku melihatnya dari kacamata Smart ASN, bad practice itu bukan cuma soal melakukan pelanggaran berat kayak korupsi, tapi hal-hal kecil seperti misalnya sikap apatis. Misalnya nih, kita lihat alat lab rusak, tapi dibiarkan aja karena merasa bukan tugas aku untuk ngebenerin alat itu. Atau tetap pakai cara manual yang bisa bikin antrean panjang, padahal bisa nih sebenarnya pakai digital. Itu aja udah termasuk ke bad practice karena merugikan publik secara waktu dan juga efisiensi. Oke, berarti bad practice itu bisa berupa kenyamanan yang mematikan ya. Merasa semua baik-baik saja, padahal kita nih cuma jalan di tempat. Betul, No. Seringkali kita menganggap bad practice itu dibungkus dengan kalimat dari dulu kan juga sudah begini, mau bagaimanapun itu tidak bisa diubah lagi. Nah, sebagai CPNS itu harus kita hilangkan jauh-jauh. Kita harus berani membedah itu. Good practice itu adalah ketika kita berani untuk bertanya, apa ada cara lain yang lebih transparan atau ada cara lain yang bisa membuat hal-hal tersebut menjadi lebih cepat, seperti itu. Nah. Ya, good practice itu adalah smart working, bukan cuma hard working aja. Kita bekerja dengan sistem yang terukur atau biasa kita sebut sistem merit, digital dan kolaboratif. Jadi bukan lagi soal siapa yang paling lama di lab, tapi siapa yang kinerjanya paling Wah, poin yang sangat tajam. Jadi kita sepakat ya, good practice itu dasarnya adalah integritas dan inovasi, sedangkan bad practice adalah musuh dari efisiensi dan transparansi. Sekarang mari kita lihat nih, gimana kedua praktik ini terjadi secara nyata di lab kita. Oke, langsung aja nih, jujur-jujuran ya. Lydia, selama beberapa bulan di lab, ada nggak sih bad practice atau praktik menyimpang yang bikin kamu bilang, duh nggak gini nih harusnya? Ada banget, No. Yang paling terasa itu budaya asal bapak senang dalam administrasi alat. Aku pernah nemu catatan pemakaian alat yang diisi itu sekaligus di akhir bulan, hanya supaya itu terlihat rajin. Padahal faktanya alat itu jarang dikalibrasi. Ini bad practice yang tidak patut dicontoh karena data performa alat itu menjadi tidak akurat. Padahal kalau kita bicara soal sains ya, semuanya harus terlihat presisi dan sempurna. Wah, manipulasi data administratif ya. Kalau Sela gimana nih? Ada temuan lain nggak? Kalau aku lebih ke ego sektoral atau gembok lab ya. Jadi masih ada tuh alat-alat di lab yang asetnya itu seolah milik pribadi pengelolanya. Peneliti lain susah masuk, alat dikunci, dan gak ada sistem booking yang jelas. Ini sangat tidak kolaboratif dan menghambat smart governance. Jadi istilah gembok lab ini dapat banget ya. Di era kolaborasi saat ini masih ada aja mentalitas egois. Padahal kalau alatnya kita bisa pakai bareng-bareng, output riset kita pun juga bisa lebih maksimal.
Nah, setelah dengar kabar-kabar buruk itu, sekarang coba kasih aku kabar baiknya nih. Ada nggak good practice yang kalian temukan atau bahkan kalian buat sendiri di lab kalian? Alhamdulillah, saya dan tim sedang berusaha untuk merintis digital inventory dashboard. Jadi nanti semua stok bahan kimia yang akan expired dalam waktu dekat akan kasih notifikasi ke email. Jadi nggak ada lagi ceritanya bahan kimia mahal yang terbuang percuma karena lupa dipakai. Ini langkah kecil menuju Smart ASN. Kalau di lab aku itu sudah mulai ada open lab policy nih. Jadi kita pakai Google Calendar untuk booking alat secara transparan. Di situ siapapun bisa lihat jadwal. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya sistem titip-titipan atau siapa cepat dia dapat. Semuanya itu profesional sesuai dengan urutan sistem. Luar biasa. Nah, Lydia, dari sisi good practice tadi, apa aja sih kunci keberhasilan menurut kalian sebagai anak baru di lab? Kalau dari aku, kuncinya itu adalah keberanian untuk usul. Sebagai CPNS, kita seringkali sungkan ya, tapi dalam smart governance itu adanya keberanian untuk memberikan solusi yang inovatif. Cara menularkannya adalah dengan memberi contoh. Ketika senior lihat kita kerja lebih lebih rapi, lebih cepat karena pakai sistem digital, mereka pelan-pelan akan mengikuti kita. Keren banget. Kalau buat masalah gembok lab dan data fiktif tadi, Sela punya strategi nggak buat mencegah itu terulang kembali? Oke, kalau menurut aku penyebab utamanya itu kan karena kurangnya transparansi ya. Jadi strategi pencegahannya itu ada 3. Yang pertama, digitalisasi mutlak. Jadi semua peminjaman itu harus melalui sistem. Jejak digital kan nggak bisa bohong nih. Terus yang kedua, ada sistem merit dalam reward. Jadi kita berikanlah apresiasi bagi PLP yang labnya paling terbuka dan paling rajin input data asli. Kemudian untuk yang ketiga, itu alternatif terbaik nih, kita butuh kanal pengaduan internal yang anonim. Jadi kalau misal ada alat rusak tapi dibilang bagus, staff lain itu bisa lapor tanpa harus takut. Oke, sebagai penutup diskusi, menurut kalian gimana sih cara menjaga semangat Smart ASN ini supaya nggak luntur karena budaya lama? Kita harus pegang teguh yang namanya profesionalisme. Di manajemen ASN, kita diajarkan soal integritas. Jangan karena kita anak baru, kita jadi ikut-ikutan arus yang salah. Kita harus jadi arus yang baru yang lebih bersih. Oh, setuju banget. Dan jangan lupa juga akan kolaborasi. Jadi Smart ASN itu nggak boleh pintar sendirian. Kita harus berbagi skill digital ke senior-senior kita. Itulah harmonis di lingkungan kerja. Luar biasa banget diskusi kita hari ini. Dari obrolan singkat ini kita jadi tahu nih ya bahwa smart governance ini bukan cuma soal memasang komputer atau aplikasi di lab ya, tapi lebih ke arah bagaimana manusianya memiliki integritas untuk menjalankan praktik-praktik baik atau good practice tadi. Betul sekali, Nov. Kesimpulan aku, jangan takut menjadi berbeda jika itu untuk kebaikan. Menjadi CPNS yang vokal terhadap good practice mungkin terasa berat di awal, tapi itulah tugas kita sebagai Smart ASN, menjadi agen perubahan yang menjaga nilai-nilai profesionalisme. Dan tambahan dari aku, teknologi itu hanya alat. Semangat kolaborasi dan keterbukaanlah yang akan membuat laboratorium kita menjadi benar-benar smart. Mari kita tinggalkan budaya gembok lab dan beralih ke budaya yang berbagi aset. Tepat sekali, poin-poin penting yang kita bahas hari ini, transparansi data, penggunaan sistem merit dalam kompetensi, hingga etika digital adalah fondasi untuk mewujudkan manajemen ASN yang unggul. Terima kasih banyak Lydia dan Sela atas insight yang sangat segar ini. Terima kasih kembali Mbak Novia. Salam inovasi untuk semua teman-teman PLP. Saya Novia bersama Lydia dan Sela pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berinovasi, teruslah berkarya untuk bangsa. Salam laboratorium.